Salam Sobat Pintar. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pada materi ukuran tendensi sentral, di mana kita akan membahas simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variansi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Kita mulai dengan menghitung simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini bisa disimbolkan dengan dx bar, di mana rumusnya adalah sigma f i dikalikan harga mutlak dari nilai tengah atau xi dikurangi x bar atau nilai rata-rata dibagi n, banyaknya data. Sebelum menghitung, kita harus mengetahui apa makna dari rumus ini untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Permintaan rumus di sini adalah sigma fi harga mutlak xi dikurangi x bar. Berarti harus ada jumlahan dari fi dikalikan dengan harga mutlak dari xi dikurangi x bar. Sehingga kita harus menambahkan kolom di tabel ini berupa, melihat dulu di sini. Dalam rumus tertulis FI dikalikan harga mutlak XI dikurangi X bar. Sehingga kita harus tambahkan kolom terlebih dahulu adalah XI atau nilai tengah dikurangi X bar atau nilai rata-rata. Di sini kita tambahkan kolomnya terlebih dahulu, kemudian dihitung. XI pada kelas pertama 30 dikurangi 51,63 adalah negatif 21,63. Tuliskan negatif kalau memang hasilnya negatif. Kemudian selanjutnya 41 dikurangi 51,63. Itu adalah negatif 10,63. Jadi nilai rata-ratanya untuk semua kelas itu memang sama. Kemudian kelas ketiga 52 dikurangi 51,63 adalah 0,67. Selanjutnya 63 dikurangi 51,63 adalah 11,37. Kemudian 74 dikurangi 51,63 adalah 22,37. Dan kelas terakhir 85 dikurangi 51,63 adalah 33,37. Kemudian jumlahkan semuanya, itu hasilnya adalah 34,85. Setelah kita menghitung sampai menjumlahkan xi dikurangi x bar, selanjutnya karena di sini adalah yang tertulis dalam rumus harga mutlak xi dikurangi x bar, maka di sini kita akan menambahkan kolom harga mutlak xi dikurangi x bar. Harga mutlak ini adalah membuat yang bentuknya negatif di kolom ini. Ketika di harga mutlakan itu nilainya akan berubah menjadi positif, sehingga negatif 21,63 menjadi 21,63. Kemudian ini menjadi 10,63. Kalau yang positif tetap positif di kolom ini, yang berubah hanya yang negatif saja. Begitu seterusnya sampai pada baris terakhir. Kemudian kita jumlahkan juga kolom ini, hasilnya adalah 100,04. Selanjutnya frekuensi dikalikan harga mutlak xi dikurangi x bar. Frekuensinya setiap baris kita kalikan dengan harga mutlaknya. Misalnya 4 dikalikan 21,63, hasilnya adalah 86,52. Kemudian 10 dikalikan 10,63, hasilnya 106,3. Kemudian dihitung seterusnya sampai pada
baris terakhir. Frekuensi dikalikan dengan harga mutlaknya. Setelah semuanya kita hitung, semua baris kita hitung, selanjutnya kita akan jumlahkan di bawah ini. Hasilnya adalah 387,84. Hasil jumlahan ini yang akan kita masukkan ke dalam rumus, sehingga sigma dari FI dikalikan harga mutlak XI dikurangi X bar itu adalah 387,84. Diambil dari sini, dibagi N adalah frekuensinya atau jumlah datanya, itu adalah 30, sehingga hasil pembagiannya adalah 12,928. Bisa dibulatkan menjadi 12,93 jika permintaannya adalah 2 digit di belakang koma. Ini adalah hasil dari simpangan rata-ratanya. Setelah menghitung simpangan rata-rata, kita akan menghitung simpangan baku. Simpangan baku ini bisa dirumuskan dengan S sama dengan akar dari sigma FI dikalikan XI min X bar kuadrat per N. Di sini permintaan rumus adalah sigma frekuensi dikalikan XI dikurangi X bar kuadrat, sehingga kita harus menambahkan kolom di tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan perhitungan kita. Yang pertama kita harus menghitung XI min X bar. XI min X barnya di sini sudah ada, berarti kita tinggal mengkuadratkan. XI min X bar kuadrat. XI min X bar kuadrat bukan berarti XI min X bar dikalikan 2, tetapi XI min X bar dikalikan XI min X barnya juga. Misalnya untuk yang baris pertama negatif 21,63 kuadrat berarti negatif 21,63 dikalikan negatif 21,63, hasilnya adalah 467,86. Seterusnya negatif 10,63 kuadrat hasilnya adalah 112,10. 0,67 kuadrat hasilnya adalah 0,45. Kemudian 11,37 hasilnya adalah 129,28. Kemudian 22,37 hasilnya 500,42. Dan 33,37 kuadrat adalah 1113,56. Kemudian kita jumlahkan atau sigmanya adalah 2323,67. Setelah kita hitung hasil kuadratnya, kita lanjutkan dengan dikalikan frekuensi. Tambahkan kolom selanjutnya. Frekuensi dikalikan XI min X bar kuadrat. Berarti frekuensi 4 dikalikan dengan hasil kuadratnya 467,86. Itu adalah 1871,44. Bulatkan 2 angka di belakang koma saja maksimalnya. Kemudian selanjutnya 10 dikalikan 112,10 hasilnya adalah 1121. Begitupun seterusnya frekuensi dikalikan dengan hasil kuadratnya.
perkalian dari frekuensi dikalikan xi min x bar kuadrat. Kemudian selanjutnya dijumlahkan untuk kolom ini antara frekuensi dikalikan xi min x bar kuadrat. Hasilnya adalah 7612,23. Hasil dari penjumlahan kolom ini yang akan dimasukkan ke dalam rumus simpangan baku, yaitu akar dari 7612,23 per n-nya adalah banyaknya data 30 sama dengan akar dari 253,741. Jadi kalau misalnya hasil pembagiannya itu berupa koma, silahkan dituliskan langsung yang tertera di kalkulator. Kemudian diakarkan, hasilnya adalah 15,92498,254. Tuliskan semua dulu. Kemudian bisa dibulatkan dua angka di belakang koma, yaitu dilihat belakang angka kedua atau angka ketiganya itu jika lebih dari sama dengan 5, maka angka di depannya itu bertambah 1 atau naik ke atas, sehingga hasilnya adalah 15,93 untuk simpangan baku tabel distribusi frekuensi ini. Selanjutnya kita akan menghitung variansi. Variansi ini perbedaan dengan simpangan baku hanya tidak diakarkan. Bisa disimbolkan dengan S kuadrat sama dengan sigma dari Fi Xi min X bar kuadrat dibagi N. Sigma atau jumlahan dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah dikurangi nilai rata-rata kuadrat diambil kembali dari kolom tabel ini, yaitu 7612,23 dibagi N-nya adalah jumlah data atau frekuensinya, yaitu 30. Hasilnya adalah 253,741. Apabila diminta untuk membulatkan dua angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 253,74 karena angka ketiganya adalah di bawah 5. Sehingga ini adalah variansi dari tabel distribusi frekuensi ini.